Assalamualaikum Sobat YouTube, ketemu lagi dengan gue Imam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat tentunya ya, amin. Kali ini kita akan membahas sebuah kamera yang baru saja launching di bulan Februari ini, yaitu Lumix GH6. Yes, buat kalian semuanya yang mungkin berharap gue megang kameranya, tidak sama sekali ya. Gue di sini nggak megang kameranya, tapi gue cuma pengen bahas improvement apa saja yang Lumix lakukan di ini kamera GH seriesnya ini. Hal pertama yang sangat mencolok ya, selain body yang berubah ya, yang tadinya itu di GH5 itu belum ada kipas ya, sekarang di GH6 ini ada kipasnya sob. Jadi ini menurut gue sangat unik sekali ya bagi orang awam kamera seperti gue ini, melihat bahwa sebuah kamera dengan built-in fan di dalam body itu sangat unik ya. Ini fungsinya untuk mendinginkan kamera supaya bisa merekam ya, dengan durasi yang panjang dan resolusi yang besar tentunya. Lalu yang berikutnya, perubahan yang terjadi di Lumix GH6 adalah di sektor sensornya. Ini hal yang sangat baru ya dari Lumix GH5 yang launching di tahun 2017. Dia menggunakan sensor 20 megapiksel micro four third. Tapi di GH6 ini diberikan sebuah improvement yang dari tadinya 20 megapiksel sekarang menjadi 25 megapiksel. Dan tentunya perubahan ini nggak cuma pikselnya aja, tapi juga engine-nya ya dari Lumix GH6 ini berubah menjadi baru ya. Jadi masih Venus engine ya, tapi dia menggunakan Venus engine yang keluaran terbaru dan tentunya lebih cepat daripada generasi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kelihatan banget ya perubahannya dari Lumix GH5 ke GH6 itu adalah adanya fitur V-Lock dan V-Gamut, yang mana ini diklaim bisa meningkatkan dynamic range yang bisa dihasilkan oleh kamera Lumix GH6 ini. Kalau kita mundur ya, Lumix GH5 sebenarnya itu sudah mempunyai V-Lock L ya, tapi dulu tuh V-Lock L-nya itu dibundling ya, jadi beli lagi untuk V-Lock L-nya. Tapi di kamera ini sih yang gue lihat tadi di launching sih kayaknya udah built-in ya, built-in V-Lock L dan juga V-Gamut. Lalu selanjutnya yang berubah dari generasi GH5 sebelumnya ke GH6 adalah resolusi maksimal perekamannya. Kalau dulu di GH5 itu maksimum perekaman itu hanya di 4K 60p ya. Di GH6 ini diklaim bisa merekam lebih besar, yaitu Cinema 4K ya, 5,7K itu di resolusi ProRes RAW, dan ini katanya bisa direkam secara internal ya. Gila. ProRes RAW di sebuah kamera yang kecil gitu ya, itu gila banget sih ya. Setahu gua di kamera-kamera mirrorless lainnya itu hingga saat ini perekaman maksimalnya baru di 4K 60 fps dan juga 10 bit internally gitu ya. Tapi di Lumix GH6 ini bener-bener dia dikasih resolusi perekaman sampai ke Apple ProRes RAW gitu ya, yang mana itu tentunya bisa menjadi sebuah format yang digunakan untuk pembuatan video yang profesional tentunya. Lalu perubahan selanjutnya yang kelihatan banget ya dari GH6 ini adalah perekaman high frame rate-nya. Nah, kalau dulu di Lumix GH5 setahu gue perekaman high frame rate-nya tuh pakai variable frame rate gitu ya, VFR, yang mana itu bisa sampai 120 fps ya, bahkan 180 fps gitu ya di GH5. Tapi sekarang di GH6 itu perekamannya bisa dengan mode HFR ya, high frame rate, yang diklaim bisa 120p maupun 240p, dan perekaman ini diklaim tidak menghilangkan suara maupun autofokusnya tetap jalan gitu ya. Jadi di perekaman high frame rate ini kalian tetap akan bisa menggunakan autofocus dan juga suaranya tetap masuk ya. Setahu gue fitur kayak gini tuh ada di Fujifilm X-S10 yang gue punya ya. Jadi gue pernah nyoba Fujifilm X-S10 gue buat ngerekam 120p dengan autofocus yang tetap masih jalan gitu ya. Jadi sebenarnya ini fitur sudah ada juga di kamera lain, tapi ini menjadi sebuah peningkatan juga ya di kamera Lumix GH6 ini.
Oke, hal selanjutnya yang menjadi perubahan dari Lumix GH6 adalah Lumix GH6 sekarang IBIS-nya lebih bagus tentunya dari yang tipe sebelumnya. IBIS yang ada di Lumix GH6 ini diklaim bisa sampai 7,5 stop sob. Jadi ini menjadi sebuah kelebihan baru ya dari lini kamera Lumix Micro Four Third yang tadinya di GH5 tuh juga sudah cukup bagus untuk IBIS-nya gitu ya. Tapi di GH6 ini di-improve lagi ya, sehingga kompensasinya bisa sampai 7,5 stop ya. Tentunya hal tersebut bisa terjadi dengan menggunakan dual IS 2-nya ya. Yang mana kalau IS-nya Lumix tuh bisa komunikasi antara lensa dan juga bodinya, sehingga bisa menghasilkan video yang sangat minim getaran banget gitu ya. Sejauh ini yang gue lihat di launching dan juga di video-video review lainnya, sini terdapat peningkatan ya dari sebelumnya di Lumix GH5. Tapi gue cukup amazed banget sama si Lumix GH6 ini karena memang dia tidak menghilangkan fitur IBIS ini ya, seperti di GH5S. Meskipun si kamera ini memiliki fitur-fitur yang ada di GH5S. Selain itu di GH6 ini juga sudah menerapkan dual native ISO. Gila sih ini, lebih gila lagi fitur dual native ISO yang biasanya ada di kamera-kamera linik teratasnya Lumix. Nah, selain itu juga di sektor fotografinya, Lumix GH6 ini sudah bisa memotret dengan kecepatan 14 fps ya di mode mechanical shutter dan juga 75 fps di mode electrical shutter, menjadikan kamera ini bisa dipakai untuk fotografi sport tentunya ya. Oke, lalu yang selanjutnya di sektor penyimpanan ya, di kamera Lumix GH6 ini sudah menyematkan dual slot, tapi berbeda dengan GH5 ya, yang mana di GH5 itu dual slotnya itu SD card semua ya, tapi di GH6 ini dual slotnya yang satu adalah CF Express, yang satu pakai SD card gitu ya. Tapi di sini menjadi sebuah kelebihan ya bagi Lumix GH6 ya, meskipun untuk harga CF Express itu harganya mahal, lebih mahal daripada SD card, tapi CF Express ini biasanya dia memiliki kecepatan yang tinggi banget ya, bisa sampai 600 Mbps mungkin ya, sehingga memberikan opsi untuk ketika kalian akan menggunakan kamera ini untuk menyimpan foto ataupun video yang dengan resolusi yang tinggi gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya adalah sebuah fitur yang wajib di kamera Lumix ya. Biasanya kamera Lumix itu udah fully articulated. Di kamera ini juga full articulated, tapi di Lumix GH6 ini bisa ditambah, bisa tilt, bisa dibikin tilt sob. Jadi ini gila banget sih, gila banget. Seakan-akan ini kamera akan mengakomodir bagi semua kalangan gitu ya, yang suka flip, yang suka kameranya di flip doang gitu ya, di Lumix G6 ini bisa. Bahkan yang suka full articulated seperti gua, di kamera ini tentunya bisa dong ya. Nah, lalu hal selanjutnya yang nggak kalah penting lagi ya, dan fitur ini hanya ada di kamera-kamera Lumix yang teratas ya. Terakhir yang gue tahu fitur ini ada di G9 ya, G9, Lumix G9, yang mana itu lebih ke fotosentrik gitu ya. Ternyata fitur ini juga disematkan di Lumix GH6, yaitu high resolution photo. Jadi ini adalah sebuah mode high res photo, ini sebuah mode yang mana dia kamera akan ngejepret 4 foto ya secara sekaligus gitu ya, dan dia akan digabungkan menjadi sebuah foto yang itu high res gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah resolusi video. Yes, tentu saja ya, karena kamera ini identik banget dengan video centric kamera gitu ya. Jadi ini kamera yang dikhususkan untuk para videografer gitu ya menurut gua. Tentu saja kamera ini bisa merekam dengan berbagai macam kodek, mulai dari Full HD di 10 bit, All Intra, Long Gop gitu ya, itu bisa semuanya. Dan yang paling kece sih di kamera ini sudah bisa merekam resolusi yang tertinggi itu di ProRes RAW dan internal gitu ya. Jadi tanpa menggunakan monitor tambahan, kamera ini sudah bisa merekam dengan resolusi yang tinggi, dan itu sangat cocok banget sih buat kalian yang suka produksi yang serius gitu ya. Ini kamera kalian sih kayaknya. Kalau gue sih mungkin ya belum sampai ke situ. Gue masih Full HD bikin YouTube juga.
masih jauh lah ya. Belum juga 4K gitu ya. Komputer gua nggak kuat ngedit 4K nih kayaknya nih. Terlalu maksa gitu kayaknya kalau ngedit 4K. Jadi konten gue masih Full HD aja. Di sini cukup. Oke, lalu yang selanjutnya untuk port ya. Di sini kayaknya sih kalau yang gue lihat dari video yang launching tadi sih masih sama ya. Jadi ada port 3,5 mm untuk audio gitu ya, dan juga port 3,5 mm buat monitoring audio, lalu juga ada full size HDMI, dan juga di situ sudah ada Type C ya yang baru. Dan Type C ini selain bisa dipakai juga buat charge si kamera ini, Type C ini juga diklaim bisa digunakan untuk colok ke SSD gitu ya, kayaknya sebagai media penyimpanan secara langsung gitu ya. Dan itu gila sih kalau misalkan nantinya ini benar-benar bisa langsung dicolok di SSD gitu ya, yang artinya itu kita nggak usah pasang-pasang SD card lagi kali ya gitu ya. Jadi bisa langsung dicolok ke SSD, jadi dia bisa merekam sepanjang yang kita mau gitu ya, sampai baterainya habis dan juga sampai memorinya habis gitu ya. Gila. Lumix gila lah kalau tentang video pokoknya. Oke, dan yang terakhir dari Lumix ini adalah harga sob. Jadi untuk harga Lumix GH6 ini seperti yang gue lihat tadi ya, saat launching ya, harganya tuh di 2199 sob. Bisa dibilang sih 2200 gitu kali ya. Dan kalau dirupiahin berapa tuh ya, sekitar 30 jutaan kali ya. Nggak tahu kurang nggak tahu lebih ya, karena kurs bergerak terus. Oke, kita masuk di kesimpulan ya. Menurut gua sih kamera GH6 ini di rentang harga 30 jutaan. Banyak pesaingnya ya, dari semua brand kayaknya di rentang harga segitu tuh banyak juga pilihannya ya, kamera baik dari Canon, Nikon, Sony ya. Lumix sendiri juga ada tau. Di harga segitu tuh ada Lumix S5 full frame yang gokil, yang dengan bodi kecil dan wah fitur-fiturnya udah gila juga. Itu mungkin akan menjadi saingan berat ya bagi GH6. Jadi buat yang mau beli GH6 mungkin akan mikir-mikir lagi ya, karena memang di rentang 30 juta ini banyak yang main. Tapi menurut gua ya, buat teman-teman semuanya yang mungkin main video-video dengan project serius, menurut gua GH6 ini akan menjadi sebuah kamera yang bisa diandalkan di hampir semua kondisi gitu ya. Karena untuk IBIS-nya sudah 7,5 stop gitu ya. Terus juga bisa merekam full tanpa jeda gitu ya di 4K, bahkan di 5,7K gitu ya, di Cinema 4K gitu. Gila, kamera ini akan menjadi temen yang mungkin tidak akan tergantikan gitu ya. Tapi kalau gue sih sebenarnya ya happy aja dengan keluarnya kamera baru GH6, karena yang artinya untuk seri yang sebelumnya itu harganya akan turun lagi, dan membuat kita akan bisa membeli kamera tersebut. GH5 sih gue udah ngincer dari sejak lama banget pengen beli GH5 sebenarnya, tapi yes, karena istri gue minta Fujifilm X-10, ya udah deh, untuk sekarang gue turutin dulu ya Fujifilm X-10 ini buat semuanya, buat konten, yang buat kerja gitu ya. Tapi mungkin next second camera gue kayaknya gue bakalan beli Lumix lagi ya, kembali ke Lumix. Bukan kembali sih, tapi gue akan beli lagi Lumix ya, karena memang Lumix bandel sih. Kalau buat kerja tuh udah yakin aja lah ya, kalau Lumix tuh baterainya awet, bandel untuk bodinya gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu ya. Buat kalian semuanya yang nonton video ini sampai akhir, thank you banget ya. Kalian sudah dukung gue untuk selalu aktif untuk sharing ya di channel YouTube gue ini, di Sobat Sharing ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, gue minta bantuan buat teman-teman semuanya untuk subscribe channel gue ini ya, sebagai bentuk dukungan kalian supaya gue tetap bisa semangat untuk membuat konten-konten di kemudian hari. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Cut.